Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Sylvia Amanda dengan NIM 0506183082. Kami mempresentasikan tentang penetapan harga yang dimana kami beranggotan 3 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator, dan yang kedua sahabat saya yang bernama Muhammad Iqbal, dan yang ketiga Ayub Ramadan. Jadi saya di sini sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian break even dan metode-metode break even point. Jadi break even ini adalah suatu analisis yang dimana bertujuan untuk menemukan satu titik impas dalam unit atau rupiah yang menunjukkan biaya sama dengan sebuah pendapatan sebuah perusahaan. Dengan mengetahui break even point ini, kita akan dimudahkan untuk mengharapkan sebuah volume pada penjualan beberapa perusahaan untuk mencapai titik impasnya, yaitu kita tahu di mana titik impas tidak rugi atau tidak untungnya sebuah perusahaan. Lalu dengan analisis ini kita memerlukan sebuah estimasi mengenai biaya tetap, biaya variabel, dan biaya penjualan atau selling price. Contoh dari biaya tetap ini adalah biaya depresiasi, pajak bumi, biaya bangunan, bunga kredit, dan gaji pimpinan. Sedangkan contoh biaya variabel adalah biaya tenaga kerja langsung, biaya material atau biaya bahan baku atau biaya bahan-bahan, dan biaya utility. Nah, masuk saja ke metode-metode break even point, yang dimana metode ini terbagi menjadi 2, yaitu break even point atau BEP. Di sini pengertiannya adalah sebuah titik impas ya, yang dimana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang. Jadi sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian di dalam sebuah perusahaan. Lalu yang kedua, break even point ini digunakan untuk menganalisis sebuah proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima atau untuk mendapatkan sebuah titik impas atau kembalinya sebuah modal sebuah perusahaan. Lalu break even point ini memerlukan sebuah komponen perhitungan dasar yang dimana ia terbagi menjadi 3, yaitu fixed cost, yang kedua variable cost, dan yang ketiga selling price atau harga jual. Pengertian dari fixed cost ini adalah sebuah komponen yang merupakan biaya yang dibilang mutlak ya, dengan jika dengan adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi sama sekali, maka biaya ini akan tetap atau konstan atau tidak ada pengaruh sama sekali gitu. Jadi contoh biaya ini yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin. Biaya penyusutan mesin ini dalam arti biaya kerusakan mesin. Nah, jadi yang kedua variable cost ini komponen yang merupakan biaya peruntukan atau biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dan tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variabel cost-nya pasti akan meningkat. Lalu sebaliknya, jika produksi yang direncanakan menurun, maka variabel cost-nya pasti akan menurun. Nah, contoh dari variabel cost ini bisa diambil seperti kayak bahan baku, bahan material atau biaya listrik, air, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, selling price atau adanya harga jual. Komponen ini sangat penting di dalam sebuah perusahaan karena harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi akan diketahui dengan adanya break even point ini. Jadi
ketiga komponen ini sangat berpengaruh dengan adanya dari kegiatan analisis break even point ini. Dengan adanya analisis break even point ini, kita akan mengetahui tindak rugi atau tindak keuntungan yang didapatkan oleh sebuah perusahaan. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, saya dari kelompok 7. Saya ingin menjelaskan tentang manfaat break-even point. Analisis break-even point secara umum dapat memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, cash atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Analisis break-even dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang ketiga, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang keempat dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah ya, tetap di rumah aja nih. Perkenalkan, nama aku Ayub Ramadan. Di sini aku sebagai pemateri ketiga. Baiklah, aku langsung ke materi aja ya. Materi yang ketiga itu judulnya Break Even Point Mix, produk atau BEP mix. Penjelasan itu, break even point mix dalam asumsi perusahaan hanya menghasilkan lebih dua dari macam produk. Ingat teman-teman, itu di situ menghasilkan lebih dari dua macam produk. Dan bila menghasilkan lebih dari dua macam produk, maka tidak boleh ada perubahan komposisi dalam BEP mix. Dalam BEP mix ini menunjukkan perimbangan penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan. Ya, ada beberapa macam produk ya teman-teman. Apabila ada perubahan BEP mix-nya akan menyebabkan perubahan BEP secara total. Baiklah, aku di sini langsung masuk ke rumus ya teman-teman. BEP itu break even point yang tadi kita jelasin tadi. Terus sama dengan TFC. TFC itu total fixed cost atau dalam kurung tuh 1 dikurang AVC. AVC itu biaya variable cost. Terus dibagi atau PI. PI itu harga masing-masing produk. Terus dikalikan dengan WI. WI itu persentase penjualan.